Mari kita sama-sama hening sejenak supaya kita bisa menerima semuanya yang akan mungkin tersampaikan pada episode kali ini. Hong wilahe ngawit namastu nomo sitem sejatine ora ono apa-apa sing ono amung dudu sejatine aku dudu sapa-sapa sing sapa-sapa kuwi dudu aku sejatine aku ora iso apa-apa sing iso apa-apa kuwi dudu aku rahayu 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 Hong. Kawan-kawan, komen kalian sangat mewakili apa yang kurasakan tentang episode sebelumnya. Ruwet rumit itu 2 episode kemarin ini 2 episode paling rumit memang. Yang episode kemarin nih Petongan dan Nujum nih. Aduh wis ra usah dadi dukun lah, dadi wong biasa sing penting selamat. Cuman itu ya lumayan lah kita bisa tahu akhirnya. Episode ini kita akan langsung ke jalan-jalan ikut Jayang Resmi jalan-jalan ke Gunung Panegaran dan mendapat ujangan ngelmu kasatrian. Nah, ini sepertinya buat kalian kita semuanya sedulur-sedulur iki ketane luwih enteng iki timbang sing wingi rumit. Baik, langsung aja ya. Akhirnya si Jayang Resmi gadak-gaduk. Mereka bertiga menuruni Gunung Muria, berjalan ke arah barat daya sampai akhirnya ketemu pesisir. Mereka berjalan terus ke arah barat sampai akhirnya ketemu pelabuhan Pekalongan. Weh, ceritanya sudah di Pekalongan nih sekarang. Suratman Ketip berhenti di tepi laut dan mereka melihat banyak sekali saudagar-saudagar dan niagawan dari negeri asing yang baru turun kapal. Jadi nampaknya pada zaman dahulu pun juga Pekalongan sudah menjadi bandar laut atau pelabuhan untuk perdagangan. Pikiran Jayang Resmi melayang lagi, membayangkan yang bukan-bukan. Dia mikir tuh jangan-jangan adiknya ini naik kapal lagi dari Gresik, akhirnya numpang ke nahkoda siapa gitu, lalu dijadikan keluarganya di anak. Akhirnya dia perhatikan tuh satu-satu juragan nahkoda. Dia berharap ya kali aja adiknya ada di sana. Lama dia perhatikan sampai sepi, suasana nggak lagi ramai. Dan tetap saja Jayang Resmi akhirnya kian pilu. Sampai akhirnya dia bergumam kurang lebih, walah Jayang Resmi, Jayang Sari, Rancang Kapti, ini kalian ini di mana toh sebenarnya? Lama sekali nggak ketemu. Ibarat kinjeng berarti kinjeng tanpa suco, capung tanpa mata, kesana kemari tapi tak mendapat apa-apa. Dalam hati Jayang Resmi berdoa kepada Sang Hyang Agung, pokoknya yang penting moga-moga adikku selamat lah, dan semoga bisa segera bertemu dengan mereka. Sejenak dia mengheningkan cipta. Nah, hening cipta itu adalah tradisi kita. Hening cipta. Dengan memusatkan rasa dan mengumpulkan segala macam khusuknya jiwa. Dan akhirnya dia selesai menghening cipta, dia berjalan lagi, terus berjalan. Dia cuman berhenti itu kalau misalnya pas gelap. Tapi setelah subuh menjelang dia berjalan lagi. Sampai perjalanan akhirnya membawa mereka kepada Gunung Panegaran. Di gunung ini, ceritanya di Gunung Panegaran ini tinggallah seorang pertapa. Lama berdiam di situ, namanya Resi Kaweswara. Dan dia terkenal tuh sakti mandragit,
terang dan tajam penglihatannya. Kayak lawa tajam. Ya lawa iki picek ya. Iya. Wis iku lah pokoknya. Kayak kucing. Mampu melihat sesuatu yang tak terjangkau oleh mata kasat. Tak terkecuali pada saat itu, saat mata batinnya menangkap kedatangan seorang satria yang ya maksudnya Jayeng Resmi ini. Wow, segera saja akhirnya Pertapa itu nyuruh sahabatnya, tadi kan namanya Resi Kawiswara, dia nyuruh sahabatnya Ki Waskita untuk turun kaki gunung untuk menjumpai si Jayeng Resmi. Akhirnya berkata itu tadi si Ki Waskita, ampun Paduka, ini hamba diutus oleh Maharesi Panegaran, yaitu Kawiswara, agar Paduka sudi naik ke pertapaan beliau. Saya akan mandu, jenengan santuy saja. Jayeng Resmi akhirnya mengiyakan. Baiklah, ayo pawan. Ki Waskita tersenyum akhirnya. Senang. Berjalanlah mereka sampai akhirnya mendaki ke lereng gunung, dan ternyata Ki Kawiswara itu sudah menunggu di depan pintu pertapan di situ. Akhirnya setelah bertemu Jayeng Resmi, nggak ada angin, nggak ada hujan, dipeluklah Jayeng Resmi oleh Ki Kawiswara itu. Anakku yang baru datang, siapa gerangan kamu ini dan dari mana kamu berasal? Ayo, mari istirahat di sini dulu, kita tirakat bersama. Kurangilah makan dan tidur demi tercapai apa yang kamu inginkan. Bagaimana, nak? Jayeng Resmi akhirnya menjawab, ya baik, saya akan ikut jenengan Paduka Resi. Dan akhirnya dimulailah Jayeng Resmi berguru kepada Ki Kawiswara. Cukup lama diceritakan Jayeng Resmi berada di sana. Dia melakukan topo broto untuk mendapatkan kewaskitaan jiwa, sehingga saat berhenti bertapa untuk melanjutkan lagi tapa brata selanjutnya, Kawiswara itu berkata, jadi pas di sela-sela berhenti ini, nah, ada jilitan yang adiluhung. Seyogyanya Nak Mas ini memakai sebagai pedoman manusia utama. Jilitan ini dari kata jildun yang artinya sampul buku. Jadi maksudnya adalah kitab. Jadi nak, ada kitab yang adiluhung. Seyogyanya Nak Mas pakai sebagai pedoman manusia utama. Karena ini benar-benar bisa dipakai sebagai pedoman yang bisa menghibur hati agar manusia menjadi luhur, bermanfaat, dan berbelas kasih kepada sesama, meskipun orang yang tak karuan sekalian. Dan ini juga bisa menjadi pedoman untuk masuk ke jagat kesunyian, ke alam sunyaruri, menjadi satria nagari yang unggul, mendapat belas kasih raja, berliput kasih juga dari Hyang Kuasa, Hyuang Kuasa, hingga mengantarkan pada penemuan Ngamatirta atau air suci, menjadikan pikiran mantap dan setia hanya kepada Hyang Widi. Segala harapan Nak Mas memang belum saatnya terwujud. Sebelum apa? Sebelum kamu tuntas dalam usahamu menahan derita sebagai akibat kehendak sang raja. Dimanapun wilayah yang digariskan untuk kau lalui, memang harusnya kau tempuh. Ini menarik. Dimanapun tempat kita berada dan dimanapun jalan yang kita tempuh, itulah yang memang seharusnya kita tempuh. Penyesalan hanya membuat kita mundur lagi ke belakang dan memulainya dengan lelah.
apapun dimanapun kita, itulah yang terbaik dan itulah yang memang harus kita jalani. Bahasane sing penting dilakoni. Dengan berbagai adat budaya dan dengan berbagai macam watak manusia. Nah, sekarang bertapalah dengan sungguh-sungguh. Ki Kawiswara ngomong lagi, bertapalah dengan sungguh-sungguh. Tenangkan hatimu dengan mengheningkan cipta. Sekali lagi disebut mengheningkan cipta. Raihlah makna karsa sang amurweng paninggal jati. Raihlah makna karsa sang amurweng paninggal jati. Mohonlah ampunan dan gapailah ngelmu sang hyang. Tetap pusatkan pada hyang, jangan sampai lena. Adapun kejadian yang telah lalu, ini menarik nih. Adapun kejadian yang telah lalu, segala kesusahan yang telah digariskan itu tak usah dijadikan beban. Kawan-kawan, di sini penting, aku harap kita bisa sama-sama belajar banget dari sini, karena ya ini yang sebenarnya salah satu poin besar yang bisa kita ambil. Tak ulangi lagi ya, nun sewu. Tetap pusatkan pada hyang. Banyak tradisi-tradisi yang akhirnya menggunakan mantra, menggunakan apapun untuk akhirnya kita sampai dan belajar fokus sih. Poin besarnya itu adalah belajar fokus. Jadi berpusat pada berbagai macam sebutan dan mantra. Kita coba kita pakai satu mantra yang selalu kita gunakan setiap waktu. Dan yang selalu mengingatkan kita kepada kehidupan dan maha hidup. Apa itu? Nafas kita sendiri. Berilah waktu setidaknya sehari aja. Kasih waktu, disiplin untuk mengheningkan cipta. Latihan bernafas saja. Menyadari nafas. Karena itu fondasi sebenarnya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Tetap pusatkan pada hyang. Jangan sampai lena. Jangan sampai lena. Jangan sampai akhirnya terganggu pada pikiran-pikiran yang tiba-tiba muncul, yang gak penting juga tiba-tiba muncul. Ketika kita berhening pasti gak usah disuruh, gak usah dikontrol. Pikiran itu pasti ngelambiar kemana-mana. Belum lagi ngantuk. Belum lagi tiba-tiba ada nyamuk nemplok nang dasi awak dewe apa tangan mak celekit gitu, rasanya gak karu-karuan. Jangan sampai lena. Tetap kembali kepada nafas yang hidup, sang maha hidup, yang memberi hidup, nafas. Sampai ini mau. Oh iya Ki. Jangan sampai lena. Adapun kejadian yang telah lalu, segala kesusahan yang telah digariskan itu tak usah dijadikan beban. Yang lalu ya wis berlalu. Karena hidup kita, kehidupan kita itu hanya saat ini. Waktu yang kita punya ya cuma saat ini. Fokus di saat ini. Jangan terlalu diratapi, karena justru akan membuat jiwamu lupa. Lupa kalau kita ini lagi hidup. Lawang wingi ki wis berlalu dan sudah mati, kok mau dibawa-bawa lagi. Gak usah dibawa-bawa, ya juga akan tetap menjadi bagian dari diri kita kok. Lalu tersesat hingga jauh sekali. Nah, jadinya malah takut menghadapi bahaya. Ikutilah kata hati. Terus waspada dalam pikiran. Kan? Terus waspada dalam pikiran. Jangan gugup, yang tenang, sabar dan berhati-hati. Hendaknya selalu memusatkan pikiran pada tujuan. Jangan sampai berpaling. Maksudnya itu tadi, yang lebih menggampangkan kita adalah ayo kita fokus terus ketika kita berhening ya. Ketika kita manekung, manembah,
fokus pada nafas. Itu membantu kita. Karena nanti gak usah disuruh juga akan otomatis kong. Dan tidak usah yang gak usah wis. Kita bernafas tapi kita benar-benar pakai rasa kita untuk menyadari nafas itu. Oke, lanjut. Kurangilah pendengaran. Kurangilah pendengaran. Jangan suka mengumbar marah dalam tingkah laku. Hendaknya menjaga rasa malu demi kesahajaan. Kurangilah pendengaran maksudnya apa toh? Terkadang dulu aku ini punya satu PR nih sebenarnya, disuruh beberapa hari masuk ke sama sahabat yang juga yang tak anggap guru gitu. Aku disuruh ke satu tempat sepi hanya cuman untuk hening di alam tempatnya entah di hutan entah di mana apa segala macam, supaya bisa hening jauh dari keramaian gitu. Jadi mungkin ada saatnya setiap dari diri kita tuh kan jengah. Kita itu tanpa sadar ini ada suara IUEO segala macam. Saatnya mengistirahatkan. Itu bisa merefresh kita, menyegarkan kita kembali yang sudah capek diforsir. Kurangilah pendengaran. Jangan suka mengumbar marah dalam tingkah laku. Jangan suka mengumbar marah dalam tingkah laku. Hendaknya menjaga rasa malu demi kesahajaan. Menjaga rasa malu. Rasa malu kok dijaga. Banyak yang akhirnya kita agak salah paham atau salah memahami secara mendalam bahwa rasa malu itu nanti akhirnya jadi rendah diri. Padahal bukan. Bersahaja itu juga bukan berarti kita tidak bisa. Ya anggap saja kita punya A, ya sudah memang punya A, tapi tidak lantas akhirnya terlalu memuja atau menunjukkan si A gitu. Lah terus nek misalnya duwe A iki ngopo? Lah wong sing liyane yo duwe B, yang lain juga punya B. Jadi memang ilmu yang paling hebat itu ternyata menjadi biasa saja. Menjadi biasa saja dan menjadi biasa saja dan bukan siapa-siapa. Karena selalu ego itu pengen kita untuk mengajak kita menjadi tidak biasa dan menjadi siapa-siapa. Padahal ya capek. Jane. Biarkanlah orang itu mengakui atau mengakui kita, ya sudah wong iku pengakuannya orang, kita mah santuy saja jalan terus lah wis. Itu akan membuat kita itu jalan lebih enteng karena kita tidak perlu membawa beban-beban apapun. Berjalan ya berjalan. Nah, lalu hindarilah tindakan yang tak sesuai peraturan. Hindarilah tindakan yang tak sesuai peraturan. Perbuatan itu hendaknya diarahkan pada yang baik. Masukan juga terimalah masukan yang baik dari orang lain, semuanya tampunglah. Nah, tampunglah segala yang kasar dan yang halus. Tampunglah segala yang kasar dan yang halus. Kalau kita ingat ke episode-episode sebelumnya, ada perumpamaan kita ini seperti sampah yang mengapung di samudra, yang bukan apa-apa. Tetapi ketika kita dilihat dari jauh, yang ada itu bukan sampah,
tapi samudra. Karena sampah itu juga bagian dari samudra itu. Kita hanya setetes garam di laut yang luas, tapi tanpa setetes garam itu, laut itu juga tidak lengkap. Tapi bukan berarti si garam itu adalah lautan. Nah, ngono iki. Dadi nek wis ngaku-ngaku berarti dek kuwi ya dudu sing diaku. Banyak sekali mbak-mbak kita ini ngasih ilmunya ini sebenarnya juga gamblang-gamblang, nggak gamblang gitu loh kawan-kawan. Oke, kita lanjut nggih. Lalu tadi tampunglah segala yang kasar dan halus, yang buruk dan yang baik. Waspada pada yang buruk itu, tapi kita tetap waspada pada yang buruk itu. Jika dipercaya oleh orang lain, maka hendaknya mau mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Mengasah diri dalam olah karawitan. Mengasah diri dalam olah karawitan. Karawitan di sini tidak diartikan sebagai seni musik atau gamelan dan kawan-kawan, tapi lebih ke seni sastra. Maksudnya sastra apa? Lisan, seni lisan. Bahwa menyampaikan sesuatu. Aku dapat contoh itu paling enak itu dari lagunya sahabatku atau guruku. Tidak pernah ada satupun aku pernah mendengar itu judgement atau penghakiman terhadap apapun itu. Di satu sisi aku waktu itu ketemu sama beberapa orang gitu dari Yojani bos-bos kan, gitu. Dia tanya pertanyaan yang tanggap sepele dulu itu, tanggap sepele banget lah sak menit tok ngono. Tapi si sang guru ini bisa berkata, bagus sekali pertanyaannya. Itu tandanya berarti ya sudah melampaui yang sebelumnya. Jadi tidak ada kata-kata negatif, negasi itu tidak ada. Dan setiap orang itu punya cara lisan sendiri-sendiri memang. Tapi memang ketika kita bisa menyenangkan, kenapa harus menyebalkan? Wis ngono bae. Nek aku tidak menyebalkan nih, tidak ngangenin. Baik, kita lanjut lagi. Karawitan itu asal mulanya tiada lain dari kakawin dan kidung. Seperti keterangan salah seorang sahabatku bahwa itulah perwujudan dari segala keindahan dan kesenangan. Urip iku kudu sakmadya. Hidup itu haruslah seimbang. Diterapkan dalam seni karawitan. Kadang cepat, kadang lambat sesuai suasana. Tepat dan selaras hingga tercipta keindahan. Inilah yang namanya curahan rahasia jiwa. Sebuah gubahan sang pujangga yang terpilih dari para dan di antara cendekia. Pertama kali yang harus diperhatikan adalah bekal, yakni keterampilan perang yang harus dikuasai. Nah, kita sudah masuk ke yang ini nih, ngelmu kasatrian nih. Pertama kali yang harus diperhatikan adalah bekal, yakni keterampilan perang. Berbudi luhur, berhati lembut, serta membiasakan diri bermuka manis penuh keramahan. Jangan perlihatkan watak yang mengarah pada kelemahan. Jangan perlihatkan watak yang mengarah pada kelemahan. Hendaknya bersikap tegas dan teguh hati. Tikus saja memiliki tekad yang kuat
jika menginginkan sesuatu. Yang ini agak menarik kawan-kawan. Membiasakan diri bermuka manis penuh keramahan. Ini yang sering akhirnya menjadi anggapan buruk bahwa seakan-akan ketika kita sume, ramah sama orang itu ada embel-embelnya. Ya enggak? Jadi seakan-akan kalau misalnya kita beramah, memang niat kita beramah itu malah justru dianggapnya sok ramah. Nah, di satu sisi keramah tamahan itu juga harus seimbang dengan ketegasan. Baru tadi sore kita ngobrol tentang beberapa kawan-kawan. Ini non sewu sekali, tidak ada niat untuk menyinggung teman-teman aktivis dari satu blog, tapi begini. Terkadang ada beberapa kawan-kawan kita nih yang masih kaku memegang sesuatu dan melihat kebudayaan itu sebagai sebuah momok menakutkan yang penuh dengan budaya patriarki. Loh, kayak gitu. Jadi aku tidak memungkiri bahwa setiap hal itu pasti ada budaya patriarki, maksudnya yang dikuasai oleh laki-laki. Tapi di satu sisi mereka kok gak mau ngerti bahwa bagaimana kita menaruh sosok perempuan itu dalam tempat-tempat yang sangat spesial dan istimewa. Ibu bumi, Bopo Angkoso, tempat dimana kita dilahirkan itu ibu. Yang kita ada di ini adalah bumi. Segoro, Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul misalnya, Ratu Kidul, Ratu Segoro Kidul. Kenapa Ratu? Kok gak Rojo gitu? Karena dia lautan samudra yang selalu menerima apapun, sama seperti femininnya ibu yang selalu menerima dan melahirkan sesuatu yang baru, memberi terus, sumber kehidupan. Nah, simbolik-simbolik seperti itu yang kurang ditangkap oleh pola pikir modern yang sangat praktis dan pragmatis, kawan-kawan. Hilangnya kebijaksanaan yang ada dan terkandung di dalam budaya itu bukan oleh ulah siapa-siapa, tapi oleh ulah juga kita sendiri yang akhirnya alfa atau tidak tahu dan tidak mau mengenal. Kalau udah gak kenal terus akhirnya tidak terlanjutkan. Dan ketika tidak terlanjutkan, suatu saat nanti menjadi buku bagus, menjadi satu filosofi bagus yang ada di luar, disampaikan orang luar, balik lagi ke sini terus kita wow, ya ngono ae terus sampai elek. Jadi kita tidak perlu kemana-mana untuk belajar menjadi diri sendiri. Kita tidak perlu jauh-jauh kemana-mana, tapi kita cukup melihat dan belajar dari dalam diri. Iku ae wis durung mari-mari itu. Dan ketika kita bisa sedikit saja mengerti tentang diri kita, karena itu kuncinya, mengerti diri kita, enteng, kita ngelihat semuanya itu begitu enaknya. Ketika kita sudah melihat semuanya begitu enaknya, lancar bro. Karena apa? Sudah tidak ada beban. Oke, lanjut. Pertama kali itu, keterampilan perang yang harus dikuasai: berbudi luhur, berhati lembut, serta membiasakan diri bermuka manis penuh dengan keramahan. Dalam berkata-kata, usahakan tidak polos apa adanya, tetapi biasakanlah dengan gaya terselubung, simbol atau pasemon. Nih, lucu ya, kita diajari itu untuk ini. Dalam berkata-kata, usahakan tidak polos apa adanya, tetapi biasakanlah dengan gaya terselubung simbol. Biarlah
orang yang awam tidak melihat kewaskitaan kita. Tuh maksudnya itu. Kadang-kadang kan prejengan-prejenganmu nek misalnya ditakoni, kita ditanyain itu sama temen, wah hidup ini harus begini segala macam. Alah, mbok yo wis ngerokok, mangan penak lah wis cangkruk. Nah, jawaban-jawaban itu tuh kan sebenarnya dalam toh teman-teman. Nek luwe yo mangan, nek kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Itu kan sebenarnya hanya sederhana. Pertanyaannya, orang awam mungkin tidak sadar. Emang gampang makan sekedar makan. Lapar itu kita hanya makan. Wong lapar mari ngono milih-milih ra karo-karuan. Kita sudah sering bahas itu. Makan hanya sekedar makan. Emang mudah. Long makannya kadang kita mikir, jamput besok iki piye, nah kayak gitu. Minum hanya sekedar minum, kita minum mak glegek, aduh kita nih kurang gula segala macam, padahal ya minum. Dan tidak mudah melakukan hal-hal sederhana. Tetapi kadang-kadang jawaban kita itu ya terlihat sederhana dan sepele. Dan itulah maksudnya, menyemukan bahasa kita. Dan itu khas kita banget. Dan itu yang kadang-kadang tidak dipahami oleh yang bukan budaya kita. Bukan berarti budaya mereka jelek ya gitu. Itu sama aja. Cuman ya memang kita begini. Nah, dalam berkata-kata usahakan tidak polos apa adanya, tetapi biasakanlah dengan pasemon atau gaya terselubung simbol. Biarlah orang awam tidak melihat kewaskitaan kita. Kalau memang tidak penting gak usah bicara. Sebaiknya lemas dan lentur dalam tingkah. Maksudnya apa? Maksudnya sing fleksibel lah wis. Gak usah kaku-kaku amat kayak kanebo kering wis ra usah. Sing memang sing santai aja lah gitu, sing biasa, fleksibel. Wong Jawa gampang ditekak-tekuk, wong keris iso diluk, tapi tetep kokoh gitu. Lanjut lagi. Tetapi juga tak usah sungkan berbicara tidak kalau memang tak setuju. Ini penyakit kita bersama, kadang-kadang raenaan. Tapi yaitu, tetapi tidak usah sungkan berbicara tidak kalau memang tidak setuju. Jangan seperti arca atau boneka yang hanya mengikut saja meskipun hati tak rela. Malah bisa makan hati. Nah, akibatnya malah wajahnya bersungut. Ya sebenarnya kalau misalnya memang iya tapi mengiyakan sesuatu yang kita tadinya tidak setuju tapi tidak bersungut ya nggak apa-apa gitu loh. Tetapi ketika memang daripada bersungut mendingan ya tidak. Malah bisa makan hati. Akibatnya malah wajahnya bersungut itu tadi. Roman mukanya memancarkan dendam dan kata-kata yang keluar diiringi aura yang keruh. Sorot matanya akhirnya tak lagi tulus dan rona wajah tampak adanya kepura-puraan. Tersirat ada kejahatan di sebaliknya dan itu juga tak membawa manfaat apapun. Teman-teman, aku yakin semua yang mendengarkan ini kita pernah ada di satu posisi. Kita ini jane tahu ketika ada orang pura-pura. Ngeh kan? Ini wajahnya jane kowe iki ya etok-etok. Kamu ini cuman pura-pura. Tapi kita nggak enak mau nembak lah kayak mau gitu nggak enak. Ya sudahlah, saling menjaga perasaannya. Nah, dia itu sedang ada di posisi sebenarnya gitu, menutupi sesuatu yang itu tidak lagi tulus. Mata itu kan tidak bisa menipu gitu. Dan waskita itu ketika kita akhirnya bisa aware dengan semua hal tanpa harus dikasih tahu.
Karena apa? Ya, ketika bahasa yang sedikit mistiknya itu semua indera kita berfungsi secara maksimal. Indera perasa, pikiran, mata, telinga, dan kawan-kawan. Semuanya itu karena kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan dengan mendalam. Dan kui jauh banget. Bukannya aku mau mengajok-jokno gitu. Mong kui encen jauh banget iki. Oke, kita lanjut. Jika berbicara di hadapan khalayak, hendaknya diatur susunan katanya sehingga layak sebagaimana tembang. Perhatikan teman-teman ketika pemimpin-pemimpin kita itu berbicara. Kita itu kalau misalnya perhatikan pemimpin-pemimpin yang populer, pada akhirnya dia punya rima pembicaraan yang enak gitu loh. Jadi yang enak didengar, enggak yang flat, enggak berapi-api terus. Nek berapi-api terus itu kan capek lama-lama gitu, jengah. Tapi itu yang ada naik, ada turun, ada penegasan, ada laid back. Kalau istilah di musik tuh laid back lah, santuy gitu. Oke. Dan juga jika ditanya tentang sesuatu, hendaknya tidak menyimpang dari pertanyaan itu. Nah, dan lagi tingkah laku hendaknya juga selalu diperhatikan. Caranya piye? Ya, kita menyelaraskan pada kitab agar patut dalam cipta. Jika ada rahasia yang disamarkan, hendaknya itu diresapkan dalam hati. Jangan sampai menimbulkan curiga pada orang yang menerima penampakan lahir. Ingat, keadaan hati kita tercermin dari sikap yang terjabar. Keadaan hati kita itu tercermin dari sikap yang terjabar. Jadi ya ngono kuwi lah. Aku yakin kuwi roh maksudnya apa. Hingga tertangkap oleh penglihatan. Segala rahasia itu bisa terlihat pada sorot mata dan tutur yang terucap. Namun seorang yang cendekia akan pandai menyimpan rahasia, pandai dalam mengalihkannya dengan kehendak yang tersamarkan. Nanti suatu saat mungkin ini bisa jadi satu topik yang menarik nih. Dalam diri setiap orang itu pasti ada panggilan, ada hasrat untuk mengasihi sesama. Tidak mungkin tidak. Apa kowe ra capek membenci terus, ngeraweng terus ngerasani maido, ra kesel uripmu. Kita itu punya hasrat alami dan naluri untuk mengasihi sesama. Maka pada mula pertama lanjutnya, kasihilah fisik atau jasmani mereka. Pikirkanlah kebutuhan ragawinya, karena ini akan membuka jalan. Itu adalah isi cermin saat kau berada di depan kaca hias. Sementara gambaran dirimu sendiri tak tampak. Maksudnya tinggalkanlah dirimu, biarkan ragamu apa adanya. Kamu menjadi tak berarti, namun menguasai. Tak ulangi sekali lagi ya. Tinggalkanlah dirimu, biarkan ragamu apa adanya. Kamu menjadi tak berarti, namun menguasai. Itulah makna hakikat dari sebuah penghambaan. Itulah makna hakikat sebuah penghambaan. Namun itu bukan berarti mengabaikan duniawi, kebendaan.
Namun itu juga bukan berarti mengabaikan duniawi kebendaan. Kita masih butuh makan, bro. Yo masih butuh bensin, piye bayar listrik, PLN kadang-kadang terus dan tanggungan-tanggungan lainnya. Justru malah sangat diusahakan sebab kamu adalah raja yang dikasihi oleh khalayak, penebar kesejahteraan, bertabiat lemah lembut kepada rakyat. Rakyat hendaknya didekati dengan penuh cinta kasih, disayangi dan dituruti apa maunya. Jika memang harus memberikan nasihat, berilah nasihat dengan lemah lembut, dengan keteguhan hati, tanpa tersamar kehendak pamrih. Nih, mumpung lagi pilkada Pak ya, lagi pilkada nih. Mungkin semoga teman-teman yang ikut pilkada bisa mendengar ini, ben roh, ben ngeh. Itu akan mengawali kesejahteraan, menjauhkan dari hal yang nista dan kotor yang memang selayaknya disingkirkan. Lanjut lagi beliau, jangan ikuti hasrat untuk berbuat kejahatan. Berbohong demi sebuah kejahatan adalah berbohong yang sangat bohong. Jangan dikuasai siasat jahat, karena siasat jahat itu bagai lautan api, diceritakan. Ibarat tubuh besar yang tanpa jiwa. Jangan mencari kemasyhuran. Lucu ya. Jangan mencari kemasyhuran. Dan ini yang tidak terjadi sekarang ini, karena kita berlomba-lomba. Kita lihat berlomba-lomba mencari kemasyhuran sekarang ini. Makanya aku sekarang ngeh apa yang diomongin sama guruku. Ya sudahlah, bikin konten ya bikin konten, makan ya makan, ngobrol ya ngobrol. Tidak usah memikirkan kemasyhuran, tidak usah memikirkan apa segala macam. Wis lah, mlaku wae lah wis. Oh alah, ternyata begini sekarang. Oke. Jangan mencari kemasyhuran, singkirkan keinginan duniawi. Singkirkan keinginan duniawi, tapi nikmatilah dengan apa adanya secara alami. Singkirkan keinginan duniawi, tapi nikmatilah dengan apa adanya secara alami. Ini agak jadi jebakan juga. Keinginan duniawi itu apa tuh teman-teman? Ketika kita ada di posisi A nih sekarang, kita pakai baju mereknya A misalnya, kita pingin punya merek Z gitu. Nah, kita sibuk mikirin itu, padahal itu hanya keinginan duniawi. Emang kenapa sih kalau pakai A? Nah, lalu kemudian, oh iya, kita kadang-kadang juga gini, terkontrol, tanpa sadar terkontrol oleh pola pikir orang di luar kita yang menganggap kalau kita nggak pakai Z, kita cuma pakai A, itu kita tidak asik gitu, tidak asik. Ya wis. Nah, itu adalah keinginan duniawi. Kan bukan keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Sudah nih, kita beralih lagi langsung ke, karena ketika kita fokus ke jalan, menikmati apa adanya hari ini, nanti tanpa sadar ketika kita pakai Z, itu ya wis biasa aja. Gitu loh. Jadi kita mau A, mau B, mau C, mau Z, ini podo baik, itu tuh maksudnya begitu itu. Oke, kita boleh lanjut ya. Seperti kumbang yang secara naluri itu mengisap kembang hingga berbau bunga, seperti itulah seharusnya menjadi orang. Seperti kumbang yang secara naluri mengisap kembang hingga berbau bunga, seperti itulah seharusnya menjadi orang. Pintar menyembunyikan kelebihan adalah jalan untuk menyejahterakan dunia. Pintar menyembunyikan kelebihan adalah jalan untuk
menyejahterakan dunia. Di sini aku sangat sombong ini masalah ya apa ya? Menjaga keselamatan dunia. Tak hanya tidak memiliki maksud tersembunyi hingga bisa menggapai astagino. Kita ingat ya, waktu itu yang kita pernah ngobrol tentang cupu manik astagino itu. Yakni 8 manfaat yang didapat tanpa nafsu usaha tetapi berdasar naluri alamiah. Yakni menatap tajam pada tujuan tanpa berpaling. Pertama itu menatap tajam pada tujuan tanpa berpaling. Madep, memusatkan pikiran padanya. Madep, mengumpulkan kekuatan rasa, menyingkirkan segala yang tak berguna, menyingkirkan segala yang tak berguna, serta membuang yang tak diinginkan. Semoga lestari sejahtera, serta membuang yang tak diinginkan. Ki maksudnya piye to? Misalnya ada kejadian, ada orang. Orang ini terkenal ini memang suka tukang ngesruh, cari perkara, seneng nantangin, terus seneng gibah bla bla bla. Ya wis. Neng noae lah kadang-kadang DE nanti akan susah-susah sendiri. Dan ora dianggap segala macam. Disingkirkan saja. Kita tidak ikut ke permainannya. Lah wis. Das itu juga sama saja dengan membuang. Lah tadi aku lagi ngobrol nih sama si editor video-video ini. Kita lagi membahas menang tanpa ngasorake. Lah kalau kita sekarang itu ketika masih ada kata menang berarti tetap ada yang kalah. Kenapa enggak akhirnya semangatnya itu persaudaraan bukan persaingan. Dadi ibaratnya ya win-win solution alias raono menang tanpa ngasorake alias menang kabeh karena raono pertandingan. Alah. Ya wis. Baik, lanjut. Permulaannya kira-kira ada 8. Diulang-ulang yakni ajaran tentang rela dan pasrah. Jika mengikut keinginan akhirnya kita bisa lupa diri kalau ikut keinginan. Lalu menuruti nafsu yang berujung rusak dan susah. Ujung-ujungnya ya sedih. Dan akhirnya berharap ada keajaiban nantinya. Atau wahyu. Lahirnya wahyu itu diwariskan menjadi sehat dan menghilangkan cemas hingga bisa menyembuhkan jiwa raga. Lahirnya wahyu itu diwariskan menjadi sehat dan menghilangkan cemas. Cemas itu bukan celana masuk silit. Cemas kalau kita juga mau memperhatikan teman-teman, ketidaktenangan batin itu kan karena kita cemas, takut itu sekali lagi karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, tapi kita merasa tahu dan bisa memprediksi semuanya. Kita meletakkan namanya ya seakan-akan kita itu pokoknya sok tahu aja gitu. Kalau kita mau ingat-ingat pitutur dari Ki Ageng Surya Mataram alias Kas gitu, bahwa batasnya tahu itu adalah ketidaktahuan. Weruh yen ora weruh itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Dalam poin sederhananya adalah kita mau mengakui kalau kita tidak tahu. Tapi kadang bibir ini sama pikiran ini kan beda. Pikiran ini jane wis ra roh. Angkrek aku ra roh, cuman aku gengsi dadi ngomongnya itu nah. Padahal ya kari ngomong saya tidak tahu itu, saya belum tahu. Lah wis. Oke. Berikutnya adalah rendah hati, teguh hati, dan patuh. Patuhilah hukum alam, jauhilah hal-hal yang melanggar hukum, hadapilah kesusahan dan siksaan karena pada akhirnya pasti ada kesenangan. Nah ini menarik ini.
Hadapilah kesusahan dan siksaan karena pada akhirnya pasti ada kesenangan. Bersyukurlah terus jika kesusahan sudah menyingkir, hingga muncul rasa tenang dan aman, berujungnya pada kesejahteraan. Kuatkan kepercayaan, jangan sampai goyah agar dirimu dapat dipercaya. Secara gampang ini, kalau kita tidak percaya kepada diri kita sendiri, gimana orang lain mau percaya sama diri kita? Ya akhirnya juga ragu. Karena apa? Kita sendiri juga ragu sama diri kita. Jadi kalau diperas lagi dalam satu kata apa iku bro? Dalam 3 kata apa iku bro? Sing penting yakin. Oke, lanjut. Dalam hati jangan sampai tidak tahu. Tugas orang hidup itu adalah bekerja. Pekerjaan apapun bisa terlaksana dengan baik. Karena apa? Buahnya dari berguru. Inilah astagina yang dibentuk dalam puisi. Adapun pekerjaan Dewa Indra adalah menyebarkan wewangian, menyebabkan seluruh isi dunia sedap dipandang lantaran dipenuhi rasa keindahan, hingga merasuk dalam dada, membangkitkan rasa rindu dan hasrat untuk mengheningkan cipta. Loh kan, jadi mengheningkan cipta ini kita banget. Terus yang kedua, lanjut lagi nih beliau. Pekerjaan Dewa Yama adalah menghukum yang tidak benar, agar layu dan merana hampir mati, yakni para penjahat sampah dunia. Sekalipun jumlahnya banyak bergerombol, semua akan diberinya hukuman mati oleh Dewa Yama. Adapun pekerjaan Dewa Surya adalah mengisap air secara tak kelihatan hingga menjadi tenang. Kata-katanya lembut dan tidak menyakitkan, rapi teratur tuturnya dan senantiasa waspada. Lalu ada Dewa Chandra. Tugasnya adalah mengasapi bumi. Tampak halus dan lembut, manis senyumnya ibarat pusaran air dan indah bagaikan resi. Lalu ada Dewa Bayu yang mengawasi segala perbuatan. Bayu ini berarti angin, Chandra bulan, Surya matahari. Bayu yang mengawasi segala perbuatan, semua pikiran manusia serta segala tutur katanya ia ketahui. Dewa Bayu adalah dewa yang masyhur, pandai serta berguna dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada namanya Kumera yang menyediakan makanan yang nikmat, menghiasi pakaian emas, kuat sekali hingga menguasai rakyat. Mempercayai yang memang layak dipercayai, serta tidak mengganggu atau mengusik. Jadi ini sedikit bercerita tentang dewa-dewa. Lalu ada Dewa Baruna yang memiliki laut. Dewa Baruna yang memiliki senjata untuk mengikat siapa saja yang telah berbuat jahat. Ia menjelajah kemana-mana dengan giat mencari dan akhirnya menangkap para penjahat. Dewa ini melakukan pekerjaannya dengan saksama, ganas terhadap musuh bagai singa lapar yang menyerang dengan buas, lalu merusaknya, menyala-nyala bagaikan membawa kobaran api saja. Demikianlah manfaat dan guna dari para dewa di muka bumi yang dilengkapi dengan tirai yang agung. Tirai yang agung. Nanti kapan-kapan. Yang kekal dalam genggaman dan cengkramannya. Segala tindakan dan tujuan diolahnya dengan sempurna. Tetapi janganlah meniru mereka. Tuh, kan? Cukup diambil manfaat tingkah lakunya saja.
layaknya Sruti atau kitab yang kejap kilat mencari sebuah agama dan menjadi manusia utama. Jika telah melakukan astabrata, maka akan terlaksana tujuannya. Barang siapa yang mampu mengikuti olah laku Budi atau Buddha, disebutnya Buddha yang mengacu pada budi pekerti yang kita tahu pada zaman dahulu, maka ia akan memiliki perilaku yang luhur, memiliki budi pekerti yang mulia. Kita mengacu pada namanya kesadaran ya. Seperti Jayeng Rana yang berwatak pendeta, tak pernah mundur dalam peperangan, bertapa dalam keluhuran hingga ikhlas menemui kematiannya oleh musuh. Tapa prajurit itu mengalahkan tapanya pendeta. Tapa prajurit itu mengalahkan tapanya pendeta, yakni bertapa di telapak kemenangan. Itulah puncak tapa tertinggi, bagaikan bertapa di puncak gunung besi, disembah untuk diambil keagungannya. Disembah untuk diambil keagungannya. Jika kamu hendak berperang, hendaklah waspada di jalan. Dari mula hingga akhir, hendaknya segala tingkah laku itu diperhatikan dan dipertimbangkan. Bukankah agama itu bertujuan baik? Hendaklah tabah dalam setiap upaya untuk mendapat pencerahan tentang kematian. Jangan putus asa yang justru bisa mendatangkan bahaya. Ya, putus asa itu selalu mendatangkan bahaya. Makanya sebenarnya yang aku selalu coba kita biar jadi semangat. Ayo semangat. Karena apa? Karena saya urip bes kui. Karena putus asa itu tidak ada gunanya, dan karena aku wis tahu Pak. Dan aku ya rasa kita semua pasti pernah merasa putus asa, dan itu adalah masa-masa terburuk dalam hidup kita. Meskipun ada sejuta anak panah menghadang, tujuan baik akan selalu mendapat perlindungan. Dalam beragama hendaknya menjaga payung agar jauh dari bahaya. Sekalipun mendaki gunung, jangan sampai mendahului. Silahkan mendahului jika sudah meraih tempat tujuan. Pas semuanya akeh saweneng aku ini. Lanjut lagi beliau. Dalam bersuara, janganlah nyaring. Tak perlu orang lain mendengar. Cukup diri sendiri saja yang bisa mendengar. Jadilah perisai bagi sang raja. Prajurit yang ada di depan dalam peperangan adalah para prajurit pilihan. Masa bimbang dalam perang? Mau meeting, masa meeting mau bimbang? Raja itu mengatur di belakang dengan pengawal yang tak seberapa besar. Hanya beberapa yang di sebelah kanan, kiri, dan belakang yang untuk menjaga keselamatan. Jika ada prajurit lain yang terdesak, hendaknya jangan hanya ngeliat, tapi yang bantu. Demikianlah pula orang yang bertapa di gunung besi. Gak heran dan gak kelihatan dalam menjalani hidup di muka bumi. Semua serba hati-hati demi sebuah kekuasaan yang sejati. Ini penting nih kawan-kawan yang di sini nih. Tak ada hidup, tak pula ada mati. Hidup ini berasal dari yang jati kerana, sehingga
tak lagi ada takut dalam perang. Kalau kita masukkan ini semuanya dalam hidup, semuanya menjadi logis dan masuk akal. Kalau kita masukkan dalam kehidupan diri kita sendiri. Ada ajaran kuno tentang nista, madya, dan utomo. Bagi seorang menteri yang hendak aku paparkan. Seorang menteri jika nista, ia gugur. Seorang menteri dikatakan nista jika ia gugur terlebih dahulu. Seorang menteri sementara bala tentaranya itu masih tertinggal. Jadi seorang menteri dikatakan nista kalau ia gugur terlebih dahulu sementara bala tentaranya masih tertinggal. Seorang menteri dikatakan madya jika ia gugur bersama bala tentaranya. Seorang menteri dikatakan utama jika barisan depan pasukannya digempur musuh, lalu dia menolongnya dengan merentangkan busur panah dan menyelamatkannya. Banyak hal yang ketinggalan lantaran sang penulis patah nih hatinya. Sepi dan terluka dari payungan kebesaran. Bertindak jika mengetahui. Selesaikan tugasmu. Jadikan semua itu sebagai bentuk pelayanan. Jadikan semua ini yang ada ini sebagai bentuk pelayanan kita. Inilah kesadaran, dia bilang. Budinya baik. Mulanya hanya sepenggal saja memang dari sang penulis. Tubuh memang mudah bingung dengan hal-hal yang menyimpang dari kehendak Gusti. Maka pahamilah, tapi jangan mencelanya. Itu adalah imbangan sebuah kepatutan. Jika menolak kerinduan hati, maka setiap hari hanya akan didera takut. Dikuasai kerinduan budi dharma, merindukan kejadian bumi. Motier. Ini perlu kita bahas secara lebih dalam nanti. Menarik sekali bagian ini. Baik kawan-kawan, tak terasa ini mungkin bisa jadi sudah hampir 1 jam episode ini. Dan jangan khawatir, episode selanjutnya malah tambah seru. Kita akan berkenalan di bagian kisah Syekh Siti Jenar versi Serat Centini. Jadi ditunggu nih, mendengar Serat Centini di kisah Syekh Siti Jenar. Aku mau menyapa semua teman-teman yang dari Belanda, yang dari aku seneng absen hadir, absen hadir. Siap. Tak duwongakno kabeh sehat, selamat, sukses, lancar, sehat sing terpenting. Karena setelah sehat dan waras kuwi enak kabeh. Aku yo pisan ndongakno. Ben apa? Ben sedina iso ping 3 saiki. Baik, kita sampai ketemu lagi. Ini sehari sekarang 2. Jadi kita ketemu di beberapa jam lagi. Rahayu, 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 hong.